Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2, kelas D1 Psikologi. Pada kesempatan kali ini ingin menjelaskan tentang benarkah otak manusia hanya digunakan 10%-nya saja. Untuk mengetahui lebih lanjut, yuk simak videonya. Nah, awal mula kenapa mitos ini bisa tersebar luas di masyarakat, yaitu karena pada awal abad ke-20, ada seorang peneliti yang dia melakukan uji coba terhadap otak. Nah, uji coba ini dilakukan karena ditemukan bahwa bagian otak yang berbeda mengontrol bagian tubuh yang berbeda pula. Misalnya di bagian otak A akan mengatur tentang bibir. Nah, nanti di bagian otak yang B akan mengatur anggota tubuh yang lain, misalnya kaki. Nah, oleh karena itu, para peneliti mencoba untuk memetakan fungsi otak dengan metode aliran kejut listrik. Nah, setelah itu ditemukan bahwa hasilnya hanya 10% bagian otak yang memberikan respons ketika distimulasi dengan aliran listrik. Sedangkan 90% area otak yang lain tidak ada satupun otot di tubuh yang bergerak sama sekali. Nah, karena itu dinamai silent cortex. Karena 90% bagian otak ini masih tidak memberikan respons atau dinamai silent cortex, maka orang-orang dari ranah non-sains pun mengira atau berpikir bahwa otak tidak bisa digunakan secara permanen. Dari sinilah miskonsepsi bahwa otak hanya bisa digunakan 10% itu bermulai. Selanjutnya adalah gagasan ilmiah. Tom Stafford dan Matt Webb pada tahun 2005 menyatakan dalam Mind Hacks bahwa yang lebih mendekati kebenaran adalah potensi otak yang belum digunakan secara optimal. Pernyataan bahwa manusia hanya menggunakan 10% dari keseluruhan potensi otaknya hanyalah mitos belaka, karena manusia menggunakan seluruh kapasitas otaknya dan otak manusia aktif hampir sepanjang waktu. Sejauh ini, otak manusia tidak memiliki daerah yang tidak aktif. Satu-satunya contoh daerah otak yang tidak aktif adalah bagian otak yang terdapat kerusakan atau penyakit tertentu, sehingga menghancurkan suatu daerah tertentu juga. Dalam melangsungkan kehidupan, otak manusia hampir digunakan seluruh bagiannya. Bahkan sebagian besar diantaranya tetap aktif sepanjang waktu. Memang otak hanya memiliki berat 5% dari berat tubuh keseluruhan, namun otak mampu menghabiskan hingga 20% persediaan oksigen dan glukosa dalam tubuh untuk terus bekerja. Jika mitos penggunaan kapasitas otak sebesar 10% itu benar, kita akan kebal terhadap penyakit otak. Namun, seperti yang dicatat oleh Barry J. Bernstein dalam artikel Scientific American pada tahun 2008, menghancurkan kurang dari 90% bagian otak dapat memiliki efek bencana, dan tidak ada bagian otak yang bisa hilang tanpa mengalami semacam kehilangan fungsi. Manjek menjelaskan bahwa seseorang akan koma jika 90% bagian otaknya tidak aktif. Memang benar bahwa bagian otak melakukan hal yang berbeda-beda sesuai dengan fungsinya, dan bagian-bagian otak tersebut tidak bekerja pada waktu yang sama. Tetapi pemindaian otak menunjukkan bahwa selama periode 24 jam, hampir seluruh otak mendapatkan latihan dan sebagian besar aktif secara terus-menerus. Ketika manusia tertidur, ada bagian korteks frontal yang mengatur pikiran tingkat tinggi dan juga kesadaran. Lalu, ada juga bagian somatosensori pada otak yang membantu individu untuk merasakan lingkungan sekitarnya tetap aktif. Secara ringkas, ahli syaraf menunjukkan sejumlah alasan mengapa mitos manusia hanya menggunakan 10% dari kapasitas otak itu salah. Itu yang pertama, karena pemindaian pencitraan otak menunjukkan bahwa hampir semua wilayah otak aktif, bahkan selama tugas-tugas yang rutin dilakukan sehari-hari, seperti berbicara, berjalan, dan mendengarkan musik. Jika mitos 10% itu benar, maka orang yang menderita kerusakan otak akibat kecelakaan atau stroke mungkin tidak akan merasakan dampak yang signifikan. Faktanya, tidak ada satupun area otak yang dapat rusak tanpa menimbulkan dampak tertentu. Jika manusia hanya membutuhkan 10% kapasitas otak untuk berfungsi, kecil kemungkinan otak manusia berevolusi karena jika berevolusi, maka otomatis 90% bagian otak yang lainnya akan ikut berkembang. Otak menggunakan sekitar 20% dari energi tubuh. Akan sangat masuk akal secara evolusioner
jika sebagian besar energi tubuh kita digunakan oleh otak. Penelitian pemetaan otak belum menemukan wilayah otak yang tidak berfungsi. Berbagai jenis studi pencitraan otak menunjukkan bahwa tidak ada daerah otak yang benar-benar diam atau tidak aktif, tulis Dr. Rachel Freeman-C dan Dr. Aaron E. Carroll dalam studi mitos medis. Detailed probing of the brain has failed to identify the non-functioning 90%. Selanjutnya, ada mitos dan fakta mengenai otak. Kita bahas mitosnya dulu. Yang pertama, otak manusia hanya memakai 10% dari kapasitas otaknya. Yang kedua, otak Albert Einstein memanfaatkan lebih dari 10% kapasitasnya. Alasan inilah yang menjadikannya seorang jenius. Yang ketiga, ada bagian otak yang tidak aktif ketika melakukan sesuatu. Yang keempat, menurut Craig Carges, manusia hanya menggunakan 10-20% dari pikiran otak sadar, sedangkan 80-90% bagian bawah sadar sisanya tidak digunakan. Yang terakhir, ada mitos 90% otak jika dikembangkan akan menghasilkan kekuatan psikis atau manusia bisa memiliki kelebihan atau superpower. Nah, berikut adalah faktanya. Yang pertama, manusia menggunakan seluruh kapasitas otaknya, bukan hanya 10% saja. Yang kedua, kapasitas otak yang dimiliki oleh Albert Einstein sama dengan manusia pada umumnya, yang menggunakan seluruh kapasitas otak. Yang ketiga, manusia menggunakan hampir setiap bagian dari otak dan sebagian besar otak aktif hampir setiap waktu. Yang keempat, otak manusia digunakan secara keseluruhan dengan bagian-bagian yang memiliki fungsi tertentu. Bahkan ketika manusia tertidur atau dalam keadaan tidak sadar, otak masih menjalankan fungsinya dan tetap aktif bekerja. Yang terakhir, faktanya, otak manusia tidak akan menghasilkan kekuatan psikis atau kelebihan-kelebihan tertentu. Otak berfungsi sebagaimana mestinya dengan mengatur tubuh manusia secara umum. Solusi dari kelompok kami yang dapat kita lakukan untuk memutus rantai persebaran mitos pada otak. Pertama, kita dapat perbanyak membaca dan berliterasi agar kita tidak mudah menelan bulat-bulat informasi yang baru kita dapatkan. Yang kedua, dengan memverifikasi ulang setiap informasi yang didapat agar kita terhindar dari mitos yang berujung pada hoaks. Ketiga, dalam mencari informasi harus berdasarkan sumber yang akurat. Sumber dari media bodong dapat berakibat fatal terhadap hoaks. Yang keempat, ada baiknya kita memahami konsep kemampuan otak dan konsep potensi berpikir agar kita tidak salah dalam memaknai informasi tentang otak. Kelima, untuk mengetahui otak secara mendalam, maka mempelajari ilmu biopsikologi boleh menjadi pertimbangan. Yang keenam, kita bersama-sama turut memerangi mitos ini dan menyebarkan edukasi yang valid dan bermanfaat untuk orang banyak. Opini yang telah kelompok kami rumuskan adalah bahwa otak manusia hanya terpakai 10% dari keseluruhan kapasitasnya, nyatanya hanyalah mitos belaka yang berkembang bukan atas dasar yang saintifik. Manusia hidup dengan seluruh bagian otaknya yang terbagi-bagi dalam peran masing-masing. Otak manusia secara garis besar dibagi menjadi otak depan, otak tengah, dan otak belakang. Adalah bukti bahwa tiap sisi otak digunakan dalam beraktivitas. Dalam pembagian besar itu juga, otak dibagi-bagi lagi dengan tugas dan fungsi yang lebih spesifik. Jika otak hanya terpakai 10% saja, otak tidak akan mampu menunjang kehidupan manusia. Dalam pemahaman yang belum mendalam mengenai mitos ini, mungkin dirasa sebagai kebenaran, karena adanya kemampuan manusia dalam belajar, sehingga masyarakat menganggap otak manusia bisa terus berkembang dalam persen-persen lainnya. Namun, keberadaan otak bukan hanya untuk berpikir saja. Lebih luas dari itu, otak mengontrol seluruh tubuh kita dari bangun sampai bangun lagi. Mungkin yang lebih tepatnya dari anggapan yang beredar di masyarakat ini adalah potensi berpikir yang dapat kita kembangkan, bukan pemakaian otak. Sekian penjelasan dari kami mengenai mitos otak. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan dan penyampaian. Dari kelompok kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.